Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada Haring Partner, kepada instruktur, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok JS Pro. JS Pro adalah sebuah web aplikasi untuk belajar fundamental bahasa pemrograman JavaScript. Sebelum kami mempresentasikan aplikasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dias Kautsar. Pada proyek ini saya bekerja sebagai back-end developer. Background pendidikan saya teknik elektro. Nama saya Hansin Susatya. Saya sebagai full stack developer. Background saya teknik elektro. Nama saya Ahmad Muhammad. Saya sebagai full stack developer. Background pendidikan saya ekonomi. Nama saya Muhammad Fikri Marzuki. Saya di front-end developer. Background dari teknologi industri pertanian. Saya Andara Sopan, sebagai front-end developer. Background saya teknik perminyakan. Baik, kenapa sih kita membuat aplikasi ini? Pada dasarnya, aplikasi ini dibuat untuk memfasilitasi orang-orang yang ingin belajar bahasa pemrograman JavaScript, di mana aplikasi ini akan mengajarkan beberapa fundamental pada bahasa pemrograman JavaScript yang dibuat secara terstruktur dari awal sampai akhir. Langsung saja kita ke demo aplikasi, di mana sebelum demonya dimulai, kita akan melakukan tes dulu terhadap aplikasinya pada sisi server. Dan aplikasi kami berjalan lumayan baik dengan persentase 97,67%. Untuk demo selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Andara. Baik, pada halaman home ini, user bisa melihat rangkuman subjek-subjek apa saja yang ada di setiap level yang kami buat. User juga bisa mencoba-coba coding di editor yang kami sediakan. Yes. Dan pada akhir page terdapat profil tim kami. Gimana sih flow pembelajaran di JS Pro? Setelah login, user akan diarahkan ke halaman subjek ini, di mana terdapat subjek-subjek yang ada pada JS Pro. Ada yang terbuka dan ada yang terkunci tergantung dari progres user. Nah, tanpa login, user juga bisa melihat subjek-subjek ini, tetapi dalam keadaan terkunci. Di setiap subjeknya terdapat status atau progres dari subjek tersebut, di mana cek berarti user sudah berhasil lulus, dan progres ketika subjek sedang dipelajari. Subjek baru akan terbuka setelah user berhasil lulus dalam exam. Untuk memulai pembelajaran, kita bisa langsung klik start dan klik chapter yang terbuka. Setelah selesai membaca, kita bisa langsung klik next. Dan pada akhir subjek ini, user akan diminta mengerjakan exam sebelum melanjutkan chapter selanjutnya. Nah, kalau user sebelum user yakin untuk submit jawabannya, user bisa ngecek dengan mengklik run. Tapi kok hasilnya nggak keluar? Kalau user bingung, user bisa baca manualnya. Ya, sebelum user merun codingannya, user harus menginvoke function codingannya. Nah, dan sebelum submit jawabannya, invoke function itu harus di remove dulu. Oke, setelah
Yes. Nah, setelah user yakin jawabannya, user bisa remove invoke-nya dan mensubmit jawabannya. Ya, setelah jawaban berhasil disubmit dan benar, user akan kembali diarahkan kepada halaman subjek ketika mengklik next. Nah, dan bisa terlihat subjek yang baru sudah terbuka. Selain itu, kita juga punya fitur playground yang akan dijelaskan oleh Saudara Fikri. Ya, baik, di playground ini dapat dilihat bahwa terdapat editor dan juga result yang berfungsi sebagai penampung dari hasil dari function di sebelahnya. Jadi ketika saya menjalankan function ini, maka akan terlihat di sampingnya bahwa ini hasil dari function ini. Lalu apabila kita ingin men-save codingan ini, setelah kita udah membuat function secara banyak dan bebas, lalu kita ingin men-save di GitHub, kita bisa klik save di sini. Nah, ketika klik save maka akan diminta beberapa informasi dari repo, misalnya kayak filenya, misalnya kayak contoh sekarang test.js, lalu nama reponya misalnya deskripsi dari ininya. Ketika saya klik save, ini dulu. Nah, ini dia. Sekarang saya isi dulu. Karena saya sudah authorize juga, jadi langsung masuk ke repo ini. Dapat lihat sini, dia langsung masuk ke sini, JSPro. Jadi di sini ketika diklik, maka akan dilihat nih di repo di GitHub sudah bertambah dengan nama JSPro, dan tadi test.js dapat dilihat sudah ada di sini. Lalu di fitur ini juga, misalnya kalau ini juga balik ke playground kayak tadi, ke sini. Di story juga terdapat beberapa story dari user. Story tadi kan udah nyampe data types, yang kedua belum dibuka, maka ini masih tanda true gini. Settingan juga untuk mengganti foto, username atau email. Ya, untuk bagaimana aplikasi berjalan dapat dilanjutkan oleh Mas Hansin. Selanjutnya, untuk workflow aplikasi, yang pertama untuk exam, dapat kita lihat setelah user login, user akan diberikan semua subjek yang telah disediakan. Setiap subjek dan chapter yang sudah selesai akan tersimpan ke dalam database. Dan di akhir subjek, user akan diberikan exam untuk syarat kelulusan ke subjek berikutnya. Inputan user akan diolah menggunakan Acorn.js untuk menjadi abstract syntax tree, kemudian akan dikonvert kembali menjadi string menggunakan string, yang mana data tersebut akan dikirimkan ke server untuk dilakukan pengecekan dengan database. Kemudian yang untuk workflow playground, user dapat menginput codingannya yang di tempat editor yang telah disediakan. Kemudian user dapat menyimpan codingan tersebut ke dalam GitHub. Sebelumnya user harus melakukan otorisasi terlebih dahulu. Setelah itu, server akan secara otomatis membuat repository sesuai dengan inputan user tersebut. Kemudian informasi GitHub tersebut akan disimpan ke dalam database. Lalu, dari sisi front-end, teknologi yang kita gunakan adalah Vue untuk framework-nya. Untuk styling dan CSS-nya kita menggunakan Vuetify. Untuk editornya sendiri kita menggunakan Monaco. Dan untuk state management kita menggunakan Vuex. Dan untuk proses back-end teknologi akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad. Baik, terima kasih. Saya akan jelaskan workflow untuk servernya. Bagian pertama adalah workflow untuk code execution. Server nanti akan menerima raw string yang dikirimkan dari Monaco Editor. Raw string tersebut akan dicek terlebih dahulu nih sebelumnya. Apakah format penulisannya ES6 dan di atasnya atau ES5 dan di bawahnya gitu. Jika string yang dikirim menggunakan sintaks ES6, misalkan arrow function gitu, maka akan ada proses transpiling
transpiling dulu melalui Babel gitu. Kode tersebut akan diubah menjadi standard function, lalu akan dieksekusi melalui Node.vm, kemudian akan dilakukan pengecekan jawaban sesuai test case yang telah kami sediakan. Gitu. Kenapa sih harus ditranspile dulu? Soalnya nanti untuk melakukan pengecekan jawaban itu, si functionnya harus di auto invoke dengan memasukkan parameter berupa test case tadi. Hasil eksekusinya itu nanti baik itu gagal, jawaban salah, maupun jawaban benar akan dikirimkan kembali ke klien untuk di-render di kliennya. Gitu. Bagian kedua adalah workflow untuk GitHub API. GitHub API digunakan untuk login melalui akun GitHub maupun untuk menyimpan file dari playground ke akun GitHub seperti yang tadi sudah didemokan. Tahapan saat user ingin menyimpan file ke GitHub, pertama, server akan mengakses GitHub API dulu nih untuk account authorization gitu. Nanti kalau belum login, dia minta login dulu gitu di GitHub-nya. Kalau sudah ya ngasih otorisasi ke GitHub-nya gitu kan, dari aplikasi kita gitu. Lalu GitHub API akan mengembalikan OAuth token yang akan digunakan oleh server untuk otorisasi saat pembuatan repo dan penyimpanan kode ke repo. Beralih ke teknologi-teknologi yang kami gunakan di sisi server. Pertama, kita menggunakan Node.js sebagai JavaScript runtime environment-nya gitu. Kita menggunakan Express.js sebagai application framework. Untuk database-nya kita menggunakan Postgres karena kita membutuhkan relational database. Untuk ORM-nya kita menggunakan Sequelize, Babel yang tadi kita gunakan untuk transpiling kode, IO Redis untuk memory caching supaya loading-nya lebih cepat gitu. Nggak harus nge-fetch ulang berkali-kali. JS untuk keperluan testing di backend, GitHub API untuk login, authorization, membuat repo, dan mengupload file ke repo. Amazon S3 untuk client deployment, juga tadi untuk menyimpan foto user gitu, ke bucket. Juga yang terakhir, ada Amazon EC2 untuk server deployment. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan lagi ke Saudara Dias. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Harapannya semoga aplikasi ini dapat berguna. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.